Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ikhwas sekalian, kita lanjutkan sisa makalah. Ibnu Waddah menukil dari Mu'ad bin Jabal, wahai manusia, carilah ilmu sebelum lenyapnya dan bertanda lenyapnya ilmu dengan meninggalnya para ulama. Maka hati-hatilah terhadap perkara bid'ah, berlebihan berpegang teguhlah terhadap ajaran murni. Ubay bin Ka'ab berkata, tetaplah di atas jalan lurus dan sunnah, karena orang yang berada di atas jalan lurus dan sunnah pada saat disebut nama Allah, maka badannya gemetar karena merasa takut kepada Allah. Laksana pohon kering yang diterpa angin, lalu daunnya berguguran. Dosanya jatuh berguguran laksana daun pohon jatuh berguguran. Cukup dengan mengamalkan sunnah, yang ada lebih baik daripada beristihad sehingga menyalahi jalan yang lurus alias sunnah. Maka berhati-hatilah amalmu baik yang sunnah maupun produk istihad, hendaklah selalu di atas manhaj. Artinya baik yang ada dalilnya maupun istihad selalu dikawal oleh sunnah. Ibnu Mas'ud mengatakan, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah berada di atas sunnah al-jamaah, karena Allah tidak mengumpulkan umat manusia, umat Muhammad di atas kesesatan. Dan bersabarlah hingga orang baik merasa aman dan diamankan dari orang jahat. Artinya gini mas, orang baik merasa aman, dakwahnya diterima atau diamankan dari kesesatan alias wafat dalam keadaan di atas sunnah. Imma kita yang istirahat atau mereka yang istirahat, kan gitu aja. Tapi tetap istiqamah, bersabarlah, tetaplah berada di atas jalan yang lurus. Bila kamu berada di jalan itu, maka kamu berada di jalan kebaikan, dan bila kamu meninggalkannya, maka kamu telah tersesat ke dalam kesesatan yang dalam. Beliau mengatakan, carilah ilmu sebelum lenyap dan berhati-hatilah terhadap sikap berlebihan, kebid'ahan dan mencari-cari masalah dalam agama. Takallu. Hudzaifah bin Yaman berkata, wahai ahli qiraah, luruskanlah kalian, karena kalian sudah terlampaui jauh sekali. Jika kalian ambil jalan yang berkelok-kelok, maka kalian akan tersesat. Abdullah bin Umar mengatakan, tidaklah muncul kebid'ahan melainkan semakin bertambah sesat, dan tidaklah diambil sunnah melainkan bertambah dari kebenaran, bertambah lari dari kebenaran. Maksudnya tidak diambil sunnah itu pasti jauh dari kebenaran maksudnya. Seseorang meminta nasihat kepada Abdullah bin Abbas, berilah wasiat kepadaku. Beliau menasihati, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah istiqamah, serta ikutilah dan jangan membuat kebid'ahan. Ibnu Umar mengatakan, setiap kebid'ahan adalah sesat meskipun dipandang oleh manusia baik. Wallah ya ikhwan, sahih. Kullu bid'atin dhalalah wa in yaraha an-nasu hasanah. Nanti kita akan jelaskan alasannya kenapa semua bid'ah sesat di akhir sekali. Ini pesan-pesan para sahabat agar kita tetap teguh di atas sunnah dan menghindari berbagai macam kebid'ahan. Adapun pesannya ulama-ulama dari kalangan tabi'in, antum lihat pendekar sunnah dan kesatria kebenaran Umar bin Abdul Aziz, khalifah adil yang kelima, pernah mengirim surat kepada salah satu gubernurnya yang isinya, saya berwasiat kepadamu agar selalu bertakwa kepada Allah, mengikuti sunnah Rasul dan meninggalkan perkara ahli bid'ah. Apabila telah ada sunnahnya, janganlah kamu menolong mereka untuk berbuat bid'ah. Ketahuilah bahwa tidak seorang pun yang mengada-ada bid'ah, pasti ada sunnah yang ditinggalkan. Tuh lihat. Dan tetaplah berada di atas sunnah, sebab dengan sunnah kamu akan terjaga, terpelihara dari kesalahan, kesesatan. Dan ketahuilah barang siapa yang mengamalkan sunnah dan mengetahui bahwa lawan dari itu adalah salah, sesat, berlebihan, kebodohan, karena para umat dahulu berhenti dengan dasar ilmu. Maksudnya kalau seandainya mereka tidak bicara atas dasar ilmu, sehingga nggak mungkin ada sunnah susulan yang dulu tidak ada sekarang baru ada, nyusul. Ketika ada orang ditanya, Pak kenapa tahlilan? Kan nggak ada sunnahnya. Oh ada deh. Ini sebetulnya Rasul sudah bercita-cita mau tahlilan tapi belum sempat. Oh ya ikhwan, ada. Mereka kadang-kadang berhujjah dengan sesuatu yang sangat rendah kerdil.
Kalian sunnahnya nyusul. Dulu Rasul sudah bercita-cita mau maulidan tapi belum sempat. Itu terus ente sempat begitu. Masya Allah. Bagaimana Anda merasa berada di kebaikan yang Rasulullah tidak contohkan? Apa mungkin ada kebaikan yang dilewatkan, dilupakan, tidak dilaksanakan zaman Rasul? Sementara mungkin, Mas. Penghalangnya apa? Di zaman Rasul tidak ada tahlilan. Sangat mungkin, nggak ada penghalang. Orang mati ada, masalah keluar makanan bisa, ngumpul bisa. Kecuali kalau memang ada penghalangnya. Contoh, nggak ada mobil zaman Rasul, berarti sekarang bid'ah. Ya enggak dong. Zaman Rasul mungkin nggak diadakan mobil? Nggak mungkin. Penghalangnya ada karena belum ada pabrik, belum ada sekolahan. Sekarang penghalangnya untuk tahlilan apa? Penghalangnya untuk maulidan apa? Sementara sangat mungkin untuk dilakukan. Itu. Kadang, ya ini baik, tapi baik tapi itu. Baik tapi apa? Tapi ini sebetulnya bid'ah. Ya tapi yang gitu. Subhanallah, tabinya itu loh. Catatannya tapi menghilangkan semuanya. Ya. Imam Ibnu Sirin mengatakan, tidaklah seseorang mengadakan suatu kebid'ahan maka ia pasti meninggalkan sunnah. Ayyub As-Sikhtiyani mengatakan, tidaklah ahli bid'ah beristihad melainkan bertambah jauh dari jalan Allah. Makanya ini Mas bedanya ulama ahli sunnah dengan ulama ahli bid'ah. Kalau sama-sama salah, nilainya lain. Kesalahan ulama ahli sunnah berangkatnya dari istihad, mencari kebenaran atas dasar dalil yang sahih dan pemahaman yang salim dan keinginan untuk mencari kebenaran. Sementara ahli bid'ah dasarnya hawa nafsu, ingin penyimpangan, ingin kesesatan, dan murni atas dasar kebodohan, bukan dalam rangka mencari kebenaran. Beda dong antara ulama sunnah dengan ulama bid'ah. Makanya kalau ulama ahli bid'ah salah dapat apa? Dosa 2 kali lipat. Kalau salahnya ulama ahli sunnah dapat 1 pahala. Dasarkan hadis Rasulullah SAW, idza ijtahada al-hakim fasaba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Jika seorang ulama ahli ijtihad berijtihad benar dapat 2 pahala, salah dapat 1. Karena dia berangkat dari keinginan untuk mencari kebenaran, pemahaman yang sahih, dan keinginan untuk menyelamatkan umat dari kesesatan. Kok kepleset? Memang gak maksud. Tapi kalau ini aslinya tidak ada keinginan untuk benar, bahkan ingin menyesatkan umat. Syaitan beda jauh. Yunus bin Ubaid punya anak, pernah pada suatu saat duduk di hadapan Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid ini Mu'tazilah yang memiliki pemikiran yang aneh-aneh dan sesat. Dia datang ke tempat Amr dan berkata, wahai anakku, saya melarangmu berzina, mencuri, minum khamr, sebab kamu bertemu dengan. Namun kalau kamu bertemu dalam keadaan dosa itu, masih lebih aku cintai ketimbang pernah ketemu dengan Amr bin Ubaid. Pernah membawa ra'yunya Amr bin Ubaid. Jadi anaknya, daripada datang bawa pemikirannya, Amr bin Ubaid masih ringan membawa dosa-dosa itu semuanya. Abu Kilabah berkata, tidaklah seorang membuat kebid'ahan melainkan suatu saat akan menghalalkan pedang. Wallahi ikhwan, pertengkaran, pertikaian, pedang diangkat, dihunus, dibacokkan kepada kaum muslimin, sesama muslim. Awalnya adalah bid'ah. Ya, awalnya penyimpangan sunnah. Imam Al-Auza'i berkata, bersabarlah di atas as-sunnah, berhentilah pada batasan sahabat Rasulullah berhenti, ucapkanlah dengan sesuatu yang telah mereka ucapkan, tahanlah dirimu dari sesuatu yang mereka tahan, serta berjalanlah di atas jalan salafus saleh, karena sesuatu yang baik buat mereka baik buatmu. Artinya gini loh Mas, ucapan kita harus cocok dengan ucapan beliau. Kalau mereka menahan tidak bicara, kita juga nggak bicara. Jangan berbicara sesuatu yang didiamkan oleh sahabat, karena baik buat mereka juga baik buat kita. Sehingga Imam Malik mengatakan, lan yasruha akhiru hadhil ummah illa bima yuslih awailaha.
tidaklah umat ini bisa baik kecuali dengan kebaikan yang membuat mereka dulu itu baik. Umat dulu baik dengan apa? Sunnah. Juga sekarang baik dengan sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir, sebetulnya masih banyak ucapan-ucapan di sini, kita tinggalkan aja. Terakhir, masalah semua bid'ah itu sesat. Ini yang saya katakan. Setelah menukil dalil-dalil seputar masalah bid'ah, beliau berkata, ini ucapan Asy-Syatibi, ketahuilah dalil-dalil di atas menunjukkan larangan dan tercelanya bid'ah dari beberapa sisi. Artinya ya ikhwan, nggak mungkin ada bid'ah hasanah. Alasannya, dalil-dalil larangan bid'ah bersifat mutlak. Tidak ada dalil yang mengecualikan sedikit pun, serta tidak ada sedikit pun bid'ah yang bisa dijadikan petunjuk. Dan tidak ada dalil yang mengecualikan bahwa setiap bid'ah sesat kecuali bid'ah ini dan ini. Enggak ada. Bahkan semua dalil menunjukkan kemutlakan larangan bid'ah. Kalau begitu, mengecualikan adanya bid'ah hasanah berarti menentang umumnya dalil kullu bid'atin dhalalah. Nah, ini dialog yang pertama. Dan indah ini, Masya Allah. Enggak mungkin, Mas, ada suatu larangan teks yang sifatnya umum mutlak kemudian dikecualikan sementara dalil tidak mengecualikan. Kedua, sudah menjadi ketetapan ilmiah, bila ada kaidah umum atau dalil umum yang tidak dibatasi oleh batasan atau pengkhususan, atau itu terjadi berulang-ulang, maka dalil dan kaidah tersebut tetap didudukkan dalam kondisi umumnya. Dan terdapat dalil-dalil yang menyatakan bahwa setiap bid'ah adalah sesat, dan tidak ada satupun kaidah atau dalil yang memberi batasan, pengkhususan. Berarti dalil tersebut biarkan sesuai dengan zahir umum dan mutlaknya. Jangan dibatasi karena nggak ada batasan. Jangan dikhususkan karena nggak ada pengkhususan. Kalau seandainya ada pengkhususan, yakin satu dalil kita temukan semua bid'ah sesat kecuali yang ini. Adapun ucapan Imam Syafi'i bid'ah menjadi dua, atau ucapan Umar nikmatil bid'ah hadihi, bantahannya secara gamblang lebar antum bisa baca kitabnya Syekh Ali Syekh Salim Al-Hilali, judulnya Al-Bid'ah wa Atharuha fil Mujtama. Intinya itu bid'ah menurut bahasa. Contoh, Rasulullah mengatakan secara bahasa di dalam firman Allah ditirukan, ma kuntu bid'am minar rusul, aku bukan rasul yang bid'ah. Maksudnya bukan yang pertama kali, sebelum saya sudah ada rasul-rasul, loh kan? Bid'ah minar rusul. Jadi secara bahasa sesuatu yang baru itu bid'ah. Nah, Umar mengatakan tarawih menurut arti istilah bid'ah enggak? Enggak. Buktinya zaman Rasul sudah ada kok. Kalau yang dimaksud Umar adalah istilah bid'ah hasanah istilahan, menurut istilah syariat, namanya bid'ah itu apa, Mas? Cara beragama yang tidak dicontohkan Rasul digunakan untuk menandingi syariat dalam rangka untuk menambah kesungguhan beragama. Itu definisi bid'ah. Sekarang saya tanya, tarawih dilakukan nggak zaman Rasul? Berarti sudah ada. Umar tinggal niru. Kenapa Umar bid'ah? Mengatakan nikmatil bid'ati. Tidak loh, Mas, secara bahasa. Di masjid ini, anak kasih contoh. Di masjid ini, Masya Allah, sejak berdiri salat tarawih itu cuma 3 orang, 5 orang, paling banter sebaris. Subhanallah, baru kali ini penuh. Paham nggak, Mas? Baru kali ini sholat di sini penuh. Apakah sholat tarawih di sini baru kali ini dilakukan? Sudah. Cuman selama ini itu sedikit, paling banter sebaris. Masya Allah, baru kali ini nih, Mas. Baru Ramadan ini, Mas, masjid ini penuh. Sama Umar zaman Rasul dan tarawih sudah. Cuman baru kali itu tarawih dilakukan sampai nyalain lampu masjid, orang jamaah sampai membludak amber-amber di luar masjid. Baru kali itu.
Ketemu kan, sudah nggak ada. Ada pun membukukan mushaf dikatakan itu adalah bid'ah. Ya ikhwan, dari mana bid'ah? Wong ada dalilnya. Dalilnya dari mana? Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Akulah yang bertanggung jawab menghimpun dan membacakan Quran. Menghimpun. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Cuman penghimpunannya kan menurut kondisi zaman, budaya kertas dan kecanggihan teknologi. Zaman Rasul sudah kan dibukukan di pelepah-pelepah kurma di mana kulit-kulit dipercanggih sedikit zaman Abu Bakar, tapi tetap begitu aja. Zaman Utsman sampai sekarang mushaf Masya Allah seperti ini. Bid'ah enggak ya? Enggak. Nanti Masya Allah, pernah enggak berpikir antum Quran elektronik? Dulu Umar bin Khattab kepikir enggak ada Quran elektronik? Enggak. Itu enggak bid'ah. Wong sekarang dibukukan enggak dibukukan, berubah Qurannya apa? Padahal bid'ah itu sifatnya merubah syariat. Berubah apanya? Fatihah emang berubah setelah dibukukan? Sama, ente baca tulisannya sama. Ya ada perubahan apa? Padahal bid'ah itu sifatnya merubah, menambah, mengurangi. Sehingga alasan bid'ah apa lagi? Nah paling banter nanti komputer, mobil. Nah kembali lagi, ini soal urusan dunia, nggak ada kaitannya. Bid'ah yang dilarang adalah fiddin. Man ahdasa fi amrina hadza. Urusannya Rasulullah apa mas? Urus syariat. Urusan dunia, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Yang penting koridornya masih sejalan dengan syariat. Antum a'lam. Kayaknya mau ente bikin komputer apa, laptop, mau bikin apa namanya, layarnya monitor bundar, silakan. Mau segi 4 silakan, segi 8 juga enggak. Terserah, dunia itu. Hatta ente sekarang kalau ustaz mau nggak mau bid'ah, jangan pakai mic, dunia lagi. Mic ini dunia, antum alam. Yang dimaksud adalah bid'ah fi syariah. Wallahi ya ikhwan, kalau kita giring dengan ilmu yang sahih, orang yang mengatakan bid'ah hasanah tidak punya dalil dan alasan. Hatta anak kecil aja mudeng dan tahu bid'ah itu nggak ada dalilnya, hasanah itu ada dalilnya karena baik. Coba ente gabungin, gak ada dalilnya tapi ada dalilnya. Bid'ah itu sesat, hasanah baik, sesat yang baik. Coba lihat. Kira-kira anak SD aja itu terima gak Pak? Tolong kasih contoh sesat yang baik. Baik tapi sesat. Oh ya akhi, majnun ya akhi. Allah, orang ngomong gila kalau gitu terus ini. Sesat tapi baik, baik tapi sesat. Ya mas, ini sesat tapi baik. Gitu. Gitu. Kan bid'ah hasanah kan bid'ah sesat, hasanah baik. Sesat tapi baik. Baik tapi sesat. Udah nggak usah banyak-banyak sebetulnya. Dan yang keempat, para ulama yang ketiga, para ulama salaf dari golongan sahabat tabi'in serta para ahli ulama sunnah menyepakati bahwa bid'ah tercela. Tidak ada satupun yang mengecualikan, semuanya menjauhinya. Berarti mutlak. Keempat, orang yang mengadakan bid'ah secara otomatis menjadi tandingan Allah dalam membuat syariat. Apabila demikian, maka hal yang mustahil bid'ah bisa dibagi menjadi bid'ah terpuji dan bid'ah tercela atau baik buruk. Sebab tidak mungkin tindakan penentangan syariat dianggap baik dan terpuji. Loh, logis Thomas, baik menurut akal maupun nas. Jika ada bid'ah yang dianggap baik atau dikecualikan, maka hal itu tidak bisa digambarkan. Sebab membuat tandingan syariat tidak mungkin terpuji. Karena segala yang dianggap baik oleh Allah menjadi bukti bahwa perkara itu disyariatkan. Nggak mungkin kalau nggak baik nggak disyariatkan. Maksudnya nggak mungkin kalau baik nggak disyariatkan. Kalau ada baik nggak ada dalilnya. Mungkin kan dari sini mas, aslinya barang itu mubah, aslinya ibadah itu haram. Maka jangan kayak Kiai Malang ada, ini daerah mana ini? Malang ya? Oh iya Malang ini, Masya Allah. Itu saya nggak ingat ini Malang. Nah, itu dikritik sekalian aja. Ada salah satu ustaz
pondok pesantren apa ya, pokoknya Taruna Quran lah pokoknya. Ada lulusan dari Mekah, muridnya Alwi Al-Maliki 10 tahun, menulis buku judulnya Mana Dalilnya. Mana dalilnya? Termasuk penulis buku fikih tradisionalisme, Abdul Somad. Udah kenal kan tuh? Nah, ya udah, alhamdulillah nggak kenal. Dia menulis buku judulnya Mana Dalilnya. Kayak anak kecil, Mas. Dia mengatakan kalau tahlilan itu nggak boleh, mana dalilnya? Ayo mana? La tuhallilu, jangan tahlilan, mana? Kalau peringatan bid'ah, mana dalilnya? Qala Rasulullah SAW, innal maulid bid'ah. Itu. Subhanallah, konyol ini, betul-betul kekonyolan ilmiah. Ya ikhwan, karena enggak dibalik aja, karena enggak ada dalilnya, itulah bid'ah, dilarang. Loh, kan gitu aja. Itu balik, kan nampaknya indah, coba balikin aja. Rata-rata racun itu penawar di sampingnya, Mas. Gitu. Antum balik, karena enggak ada dalilnya, itulah Pak Yai dilarang. Lah kalau begitu nanti anak dalam satu rakaat baca surat Al-Fatihah 7 kali. Loh, kok baca 7 kali? Mana dalilnya? Dilarang. Ada larangannya? Jangan membaca Fatihah dalam surat rakaat 7 kali? Enggak ada. Terus saya sujud ngangkat kaki 1. Loh, ente kok ngangkat kaki 1? Loh, mana dalilnya? Enggak ada larangannya. Ya Allah. Atau saya takbir, Allahu Akbar. Ustaz, antum kok saya takbir. Oh, mana larangannya? Mana dalilnya? Enggak ada. Jangan sholat begini, ada? Enggak ada. Kacau Mas syariat seperti ini, Mas. Antum nanti antum tawaf 10 kali. Kenapa antum tawaf 10 kali? Mana dalilnya kalau dilarang 10 kali? Jangan tawaf 10 kali, enggak ada kan? Ya udah 10 kali. Allah, ini namanya kekonyolan ilmiah. Mana dalilnya? Orang awam Masya Allah tertipu dengan terkesima dengan kitab ini. Iya ya, mana dalilnya? Kalau maulid dilarang, mana dalilnya tahlilan dilarang? Dibalik, karena nggak ada dalilnya itulah dilarang. Karena aslinya ibadah itu haram, dalilnya man amila amalan laisa alaihi amruna fawaradun man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fawaradun. Asli dalilnya ini. Setiap amalan yang tidak ada dalilnya tertolak. Nah, aslinya ibadah haram selagi tidak ada dalilnya. Kecuali ada dalilnya baru ngomong. Lain dengan makanan. Makanan aslinya mudah. Nah, ini Pak Yai nyamain antara ibadah sama makanan. Lah kalau kita makan jeruk, mana dalilnya boleh? Nah, setiap makan ditanya, dalilnya mana? Ini dalilnya mana? Ya, nanti Quran bisa segede gerdu pos, Mas. Katalog makanan di situ, semua jeruk halal ini kan. Nanti Quran menjadi apa, buku buah-buahan. Gak lucu. Ya aslinya dalilnya walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Udah, aslinya makanan. Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu di muka bumi, halal buat kalian, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Nah itu baru kita cari dalilnya, haramnya mana gitu. Wallahu a'lam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.